Yayan berdiri di dekat loket sambil memegangi tas ranselnya yang sudah mulai lusuh. Ia baru saja mendapat pekerjaan di Jambi sebagai penjaga gudang di toko kelontong milik sepupunya. Umurnya 25 tahun, anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia belum pernah bepergian sejauh ini, apalagi sendirian naik bus antar provinsi. Suasana terminal Raja Basa cukup ramai. Di deretan bangku tunggu, beberapa orang mengobrol sambil menyeruput kopi. Pedagang asongan lalu lalang menawarkan air mineral, keripik, dan nasi bungkus. Sopir dan kernet tampak santai merokok di dekat bus. Yayan melirik tiket di tangannya. Tujuannya Alam Barajo, Jambi. Busnya dijadwalkan berangkat pukul 8. Ia sudah duduk di kursi bagian belakang, dekat jendela. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat lalu lintas terminal dan kesibukan para penumpang naik turun. Seorang ibu parubaya duduk di seberangnya. Ia mengenakan baju batik dan membawa 2 tas besar. Wajahnya ramah dan sedikit lelah. Namanya Bu Rusmi. Ia pulang ke Jambi setelah menjual jamu dan keripik selama seminggu di Lampung. Ia sudah biasa menumpang bus ekonomi. Katanya, lebih hemat meski harus sabar. Tak lama kemudian, seorang pria tua naik ke dalam bus sambil membawa tas kain dan bungkusan plastik berisi air minum. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Naim, warga Palembang yang baru pulang dari mengunjungi anaknya di Pringsewu. Ia duduk di kursi depan, persis di belakang sopir. 2 mahasiswa, cowok dan cewek, masuk belakangan. Mereka berdua kelihatan santai dan akrab. Mereka duduk di tengah, sibuk dengan ponsel masing-masing. Cewek itu sempat melirik Yayan dan tersenyum. Yayan membalas dengan anggukan kecil. Bus mulai terisi. Kernet menyusuri lorong, mengecek tiket satu persatu. Setelah semuanya naik, sopir menyalakan mesin. Bus perlahan meninggalkan terminal. Di kaca, pantulan terminal makin menjauh. Beberapa pedagang masih melambaikan tangan ke arah bus yang melaju. Yayan menyandarkan kepala ke jendela. Ia menghela napas panjang, menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Jalanan kota mulai ramai, kendaraan melintas cepat. Ia menatap keluar, melihat toko-toko, sekolah, dan perempatan jalan yang perlahan tertinggal. Belum ada yang aneh, perjalanan masih biasa. Tapi entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang singgah begitu saja di dada Yayan, tanpa alasan jelas. Bus terus melaju keluar dari kota. Jalan mulai rata, melewati deretan rumah-rumah penduduk dan ruko yang perlahan berganti dengan kebun pisang dan sawah terbuka. Di sisi jalan, beberapa warung kecil masih buka, menjual bensin eceran dan gorengan. Yayan membuka sedikit jendela, membiarkan angin masuk. Udara tidak terlalu panas, matahari tertutup awan tipis. Ia menatap keluar, melihat hamparan sawah luas dengan petani yang tampak kecil dari kejauhan. Di balik sawah, terlihat bukit-bukit hijau memanjang, sebagian tertutup kabut tipis. Penumpang di dalam bus tampak nyaman. Bu Rusmi duduk tenang sambil mengelap keringat dengan tisu. Ia sesekali mengobrol dengan Pak Naim yang duduk di depan, membahas rute perjalanan dan kondisi jalan yang katanya suka longsor kalau musim hujan. Mahasiswa yang duduk di tengah sudah tertidur, kepala mereka miring ke jendela. Salah satu dari mereka masih memegang ponsel yang layarnya sudah mati. Suasana di dalam bus perlahan menjadi lebih hening. Mesin bus masih terdengar bekerja stabil. Beberapa penumpang mulai memejamkan mata. Yayan tetap terjaga. Pandangannya menelusuri pemandangan luar. Ia merasa perjalanan seperti ini memberi ruang untuk berpikir. Namun matanya tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang tidak biasa. Di tengah sawah yang luas dan kosong, Yayan melihat satu titik berdiri. Seperti seseorang. Jaraknya cukup jauh, tapi bentuknya menyerupai tubuh manusia. Berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Ia mengerjapkan mata. Sosok itu masih ada. Berdiri sendirian, menghadap ke arah bus.
Yayan menoleh ke arah penumpang lain. Tak ada yang memperhatikan. Ia kembali melihat keluar. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya hamparan sawah dan pepohonan kecil. Yayan tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya bayangan tiang atau orang yang sedang bekerja. Bus terus melaju. Jalan mulai sedikit menanjak, menunjukkan bahwa mereka makin dekat ke wilayah perbukitan. Di kejauhan, jalanan berkelok-kelok sudah mulai tampak. Yayan menyandarkan tubuh, mencoba tidur sejenak. Tapi sosok tadi tetap terbayang di kepalanya, meski ia berusaha melupakannya. Bus mulai memasuki jalanan yang menanjak. Aspal tidak lagi lurus seperti sebelumnya. Tikungan mulai sering muncul, dan di kiri kanan jalan, pepohonan terlihat semakin rapat. Udara di luar tampak lebih dingin. Daerah ini sudah masuk wilayah Liwa. Yayan membuka sedikit jendela untuk melihat keluar. Bukit-bukit terlihat dekat. Sebagian jalan mulai tertutup ranting pohon yang merunduk ke arah jalan. Sesekali, kendaraan dari arah berlawanan melintas cepat. Langit berubah gelap. Matahari tertutup awan tebal. Wajah beberapa penumpang mulai menunjukkan rasa waspada. Sopir memperlambat laju bus, terutama saat melewati tikungan tajam. Wiper bergerak lambat, menyapu embun di kaca depan. Kabut tipis turun perlahan dan menyebar di jalan. Pak Naim menyilangkan tangan sambil bersandar. Ia melirik keluar dan berkomentar pelan. Kayaknya hujan sebentar lagi. Tapi tak lama setelah itu, bukan hujan yang datang, melainkan kabut yang semakin tebal. Jarak pandang menurun. Bus melaju lebih pelan dari sebelumnya. Di luar hanya terlihat putih samar. Pohon-pohon besar di tepi jalan kadang muncul tiba-tiba di balik kabut. Beberapa penumpang terdiam, merasa suasana mulai aneh. Bu Rusmi terlihat gelisah. Ia memijat pelipisnya dan menutup hidung dengan tangan. "Aduh, kepalaku kok agak pusing ya. Kayak nyium bau dupa," ucapnya pelan. Yayan menoleh ke arah Bu Rusmi. Ia juga mencium sesuatu, tapi baunya sangat samar. Bukan bau bus atau bau karet rem seperti biasanya. Lebih seperti bau asap tipis, asing dan mengganggu. Mahasiswa yang tadi tertidur kini terbangun. Mereka saling pandang, lalu melihat keluar. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kok kayak jalan ini beda ya nuansanya?" Sopir tetap tenang. Ia fokus melihat jalan di depan. Hanya sesekali bertanya ke kernet apakah jalur yang diambil sudah benar. Kernet mengangguk dan menunjuk papan kecil yang bertuliskan nama daerah. Kabut makin tebal. Lampu bus dinyalakan. Semua jadi tampak abu-abu. Yayan memperhatikan suasana sekitar. Ia merasa seperti sedang memasuki tempat yang bukan bagian dari jalur biasanya. Bus terus melaju pelan. Tidak ada obrolan. Hanya deru mesin dan suara wiper yang bergerak pelan di kaca depan. Kabut belum juga menipis, justru makin tebal. Jalanan yang dilalui bus seperti terbungkus putih. Di kiri hanya terlihat batang-batang pohon besar yang samar, dan di kanan jurang tertutup kabut. Bus tetap melaju pelan. Tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Jalur sepi. Seolah rombongan ini satu-satunya yang berada di jalan itu. Yayan duduk tegak. Ia merasa aneh dengan keheningan yang tiba-tiba. Tidak ada suara obrolan lagi. Penumpang lain pun tampak gelisah. Mahasiswa yang duduk di tengah-tengah mulai melihat ke langit-langit bus, seperti mendengar sesuatu. Bu Rusmi merapatkan jaketnya dan memejamkan mata. Tapi ia terlihat tidak nyaman. Pak Naim membuka sedikit jendela dan langsung menutupnya lagi. Udara di luar sangat dingin dan katanya seperti bau kemenyan. Lalu terdengar suara dari atas bus, pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan, bukan berlari. Langkah itu terdengar jelas, tidak terburu-buru, tapi mantap, seperti memakai sendal kayu atau alas keras. 1, 2, 3. Lalu berhenti. Semua orang menoleh ke atas. Wajah mereka bingung. Ada yang saling pandang, ada yang tetap diam tapi memegangi lengan kursi erat-erat.
Sopir mengerem perlahan dan menepi. Ia menoleh ke kernet. Tanpa bicara panjang, mereka turun dari bus. Yayan menempelkan wajah ke jendela, mencoba melihat ke atas. Kabut terlalu tebal. Atap bus tidak tampak dari sudut tempat duduknya. Beberapa menit berlalu. Sopir dan kernet kembali masuk. "Gak ada apa-apa," kata sopir sambil duduk. Wajahnya serius. Kernet mengangguk pelan. "Kosong, gak ada yang naik ke atas. Penumpang lain tidak ada yang bicara." Sopir menyalakan mesin lagi. Bus melaju perlahan menembus kabut. Langkah tadi tidak terdengar lagi, tapi suasana di dalam bus jadi jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah semua sedang menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa. Yayan menggenggam lututnya. Ia merasa jalan ini semakin panjang. Pemandangan di luar hampir tidak berubah. Pohon-pohon tinggi, kabut pekat, dan jalan menanjak tanpa ujung. Bus terus merayap perlahan melewati jalanan berkabut. Pepohonan tinggi berdiri rapat di sisi kiri dan kanan jalan. Kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Di luar jendela, dunia tampak samar dan tak pasti. Yayan duduk tanpa bersandar, matanya tak lepas dari jendela. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti bus dari jauh. Beberapa kali ia melihat bayangan bergerak di balik pohon. Kadang seperti bentuk orang berdiri. Tapi saat dilihat lebih lama, bayangan itu menghilang, tergantikan oleh batang pohon atau semak gelap. Ia menggeser duduknya, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada yang pasti, tapi perasaan tidak nyaman makin kuat. Dari bangku belakang, salah satu mahasiswa tertawa kecil dan berkata, "Kalau kabut setebal ini, jangan-jangan kita malah nyasar ke kampung jin." Beberapa penumpang menoleh, tidak ada yang tertawa balik. Mahasiswa itu menyeringai, lalu kembali diam. Bu Rusmi mengusap tengkuknya. Ia tampak pucat, tapi tetap tenang. Pak Naim memejamkan mata, tangannya menggenggam tas di pangkuan. Tiba-tiba, saat bus mulai mengambil tikungan tajam, sopir mendadak menginjak rem. Bus melambat mendadak, semua penumpang terhenyak. Sopir menatap lurus ke depan, tangannya masih menggenggam setir erat. "Barusan kayak ada yang nyebrang," katanya pelan ke kernet. Kernet mengintip ke depan kaca, matanya mencari-cari. "Putih?" tanyanya singkat. Sopir mengangguk. "Tinggi, cepat banget. Tapi pas kulihat lagi, nggak ada apa-apa." Kernet membuka pintu dan turun sebentar. Ia berjalan ke depan bus, menatap jalan. Tidak ada bekas apapun, tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Ia naik kembali ke dalam. Kosong, nggak ada orang. Suasana di dalam bus makin sunyi. Tidak ada yang bertanya atau berkomentar. Semua diam, seakan-akan mereka juga melihat sesuatu tadi, tapi tidak berani bicara. Sopir menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Jalanan makin menanjak, dan kabut belum menunjukkan tanda-tanda akan hilang. Di jendela samping, Yayan kembali melihat ke arah hutan. Tidak ada apa-apa di sana, tapi perasaan dia masih sama, seperti sedang diawasi dari balik kabut. Bus terus melaju pelan menembus kabut. Jalanan makin sepi, tak ada kendaraan dari arah berlawanan, tak ada rumah, tak ada warung. Hanya pohon-pohon tinggi dan kabut tebal. Yayan duduk diam. Ia tidak lagi melihat keluar jendela. Kepalanya menunduk, pikirannya sibuk menebak-nebak apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mahasiswa di belakangnya juga sudah tidak banyak bicara. Beberapa dari mereka terlihat mulai membaca doa pelan-pelan. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari sisi kanan bus. Seorang ibu berkerudung yang duduk dekat jendela menjerit kecil dan langsung menjauh dari jendela. Wajahnya pucat, napasnya terengah. "Ada tangan," katanya terbata. Penumpang lain menoleh. Ibu itu menunjuk jendelanya. Di bagian luar masih terlihat jelas. Sebuah tangan pucat menggenggam pinggiran kaca. Jari-jarinya kurus, kukunya panjang, tidak ada lengan. Tidak ada wajah,
Hanya tangan. Bus sedang berjalan. Tidak masuk akal ada orang bisa bergantung di sana. Ibu itu menutup wajahnya dengan kerudung. Beberapa penumpang menunduk dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Beberapa lagi hanya menatap lurus ke depan, tidak berani melihat ke arah jendela. Bu Rusmi menggenggam tasbih erat-erat di pangkuannya. Tangannya bergetar, bibirnya komat-kamit membaca doa dalam hati. Tatapannya kosong, menolak melihat keluar. Sopir tetap diam, wajahnya serius. Ia melirik ke kaca spion dalam sesekali. Mungkin ingin memastikan semua masih tenang, tapi tidak ada yang ia katakan. Ia hanya menjaga laju bus tetap stabil. Kernet berdiri di dekat pintu depan, menempelkan tangan ke dinding. Ia juga tidak bicara apa-apa, tapi dari wajahnya, ia tahu suasana dalam bus sudah berubah. Tidak hanya karena kabut atau jalan yang sempit, tapi karena sesuatu yang tak masuk akal sedang ikut dalam perjalanan ini. Tangan di jendela itu menghilang perlahan saat bus melewati kelokan. Tidak ada bekas apapun, tidak ada noda di kaca. Seolah tidak pernah ada. Namun, tidak ada yang bisa menghapus rasa takut yang mulai menebal di dalam bus. Langit mulai gelap. Kabut belum juga menipis. Jalanan di depan masih tertutup kabut tebal. Lampu depan bus hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Pohon-pohon di sisi jalan tampak seperti bayangan diam, berdiri tanpa suara. Bus berjalan pelan di tanjakan curam. Mesin mulai terdengar berat. Beberapa kali sopir menurunkan gigi untuk menjaga tenaga. Saat mencapai tikungan tajam dengan tanjakan tajam, sopir menghentikan bus. "Panas mas, overheat," katanya pada Kernet. Kernet mengangguk dan turun. Ia membuka kap mesin, mengecek air radiator. Penumpang tetap di tempat. Sebagian memijat leher atau menyandarkan kepala ke kaca. Suasana di dalam bus lengang. Kabut makin padat. Dari tempat duduknya, Yayan melirik keluar jendela. Hanya putih, tidak ada bentuk yang bisa dikenali. Tiba-tiba terdengar ketukan dari arah belakang. Pelan, tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang menoleh. Beberapa penumpang saling pandang. Sopir menengok ke belakang, lalu memberi isyarat ke Kernet untuk mengecek. Kernet berjalan menyusuri lorong bus dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalan kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada orang. Ia menutup pintu dan kembali ke depan. "Gak ada," katanya pelan. Bus masih berhenti. Mesin dimatikan, hanya lampu interior yang menyala. Penumpang mulai resah. Bu Rusmi duduk tegak, tasbihnya masih di tangan. Ia menatap lantai, wajahnya pucat. Pak Naim yang duduk di sisi kiri berkata pelan, "Daerah sini rawan. Orang-orang sini biasanya nggak lewat jalur ini kalau sudah masuk malam." Beberapa penumpang menoleh ke arahnya. "Kenapa Pak?" tanya salah satu mahasiswa. Pak Naim tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, lalu berkata, "Dulu pernah ada yang hilang di jalur ini. Katanya tersesat. Waktu dicari nggak ketemu. Tapi motornya ditemukan utuh, masih menyala. Di tengah kabut, tidak ada yang menanggapi. Semua kembali diam. Bus mulai dinyalakan lagi. Suara mesin terdengar pelan, menandakan suhu sudah turun. Sopir memutuskan melanjutkan perjalanan. Bus kembali menanjak, masuk lebih jauh ke jalur berbukit yang masih diselimuti kabut. Ketika bus mulai bergerak, Yayan merasa seperti melihat sesuatu dari kaca belakang, seperti bayangan berdiri di tengah jalan. Tapi saat ia menoleh lebih jelas, tidak ada apa-apa. Bus terus menanjak perlahan. Lampu di dalam bus masih menyala, membuat pantulan samar di kaca jendela. Kabut di luar belum berkurang, justru makin pekat. Di barisan depan, tepat di belakang sopir, ada satu kursi kosong sejak berangkat. Tidak ada penumpang yang duduk di sana karena letaknya dekat tangga depan, agak sempit. Sepanjang perjalanan, kursi itu tetap kosong. Salah satu mahasiswa, Dika,
duduk di seberangnya. Ia awalnya santai, menatap keluar meski tidak banyak yang bisa dilihat. Tapi tiba-tiba ia menoleh ke kursi kosong itu. Sandaran kursi itu terlihat bergerak pelan, seperti ada yang menyandarkan badan ke belakang. Dika langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ia melangkah cepat ke belakang dan duduk di samping temannya. Tidak mengatakan apa-apa. Temannya menoleh heran, tapi Dika hanya menggeleng pelan. Bu Rusmi yang duduk agak ke tengah menatap ke arah kursi itu. Tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong seperti sebelumnya, tapi sandarannya masih terlihat agak miring, seperti baru saja dipakai. Seorang ibu lain mencoba melihat lebih dekat, tapi tetap tak terlihat hal aneh. Beberapa penumpang mulai berbisik pelan. Yayan menoleh ke arah jendela. Kabut kini mulai terlihat masuk lewat celah-celah kecil di sekitar kaca. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat bagian dalam bus terasa lebih dingin dan lembab. Sopir tetap diam, menatap jalan. Di luar sana hanya ada kabut dan bayangan pohon. Kernet berdiri di dekat pintu depan. Matanya sesekali melirik ke arah kursi kosong itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya berubah kaku. Salah satu mahasiswa di baris tengah mencoba menenangkan suasana dengan bercanda, tapi tidak ada yang menanggapi. Semuanya diam, hanya suara mesin dan deru roda yang terdengar pelan-pelan. Dika masih duduk diam di bangku barunya, matanya sesekali melirik ke depan. Ia tidak bilang apa yang dilihatnya tadi, tapi dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia tidak ingin kembali ke tempat semula. Kabut belum hilang, justru terasa semakin dekat. Bus masih terus berjalan pelan di tengah kabut yang belum juga menipis. Jalanan sepi, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kiri dan kanan, menambah kesan sempit dan gelap. Di bagian tengah bus, seorang laki-laki separuh baya yang duduk dekat lorong mendadak berdiri. Wajahnya panik, ia menunjuk ke lantai lorong. "Barusan ada perempuan duduk di sini," katanya cepat, "pakai baju putih, duduknya di lantai, ngadep ke depan." Beberapa penumpang menoleh. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Aku lihat sendiri," ulangnya. Nadanya tegang. Seorang ibu yang duduk di dekatnya ikut berdiri. "Gak ada siapa-siapa, Pak," katanya pelan. Laki-laki itu kembali duduk, tapi wajahnya tetap tegang. Ia terus melirik ke arah lorong. Salah satu penumpang mulai membaca doa pelan, lalu makin lama makin keras, disusul oleh yang lain. Suara doa bergema di dalam bus, mengisi kesunyian yang sebelumnya hanya berisi kabut dan ketegangan. Yayan duduk di dekat jendela, mencoba tenang. Ia menoleh ke belakang, ke arah deretan kursi paling belakang. Di sana, di pojok kanan, tampak seseorang duduk sendirian. Seorang wanita, rambutnya panjang, pakaiannya putih lusuh. Ia duduk diam, tidak bergerak, tidak melihat kemana-mana. Yayan memicingkan mata. Ia mencoba mengenali wajahnya, tapi terlalu gelap. Tidak ada satupun penumpang yang duduk di kursi sekitar wanita itu. Yayan menoleh ke kernet yang berdiri dekat pintu depan. Ia hendak bertanya, tapi ragu. Saat ia kembali menoleh ke belakang, bangku itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia diam, tidak mengatakan apapun. Tapi napasnya mulai cepat. Di depan, Bu Rusmi memejamkan mata sambil memutar tasbih perlahan. Bibirnya komat kamit. Bus masih melaju perlahan di jalan yang berkabut. Tidak ada tanda-tanda perkampungan. Tidak ada sinyal ponsel. Hanya pohon-pohon tinggi dan kabut yang menyelimuti seluruh jalan. Suara doa dari penumpang masih terdengar, tapi kini lebih pelan. Beberapa hanya membaca dalam hati. Yayan masih duduk tegak, matanya sesekali melirik ke belakang. Kursi di pojok belakang tetap kosong. Kabut makin tebal. Tidak hanya di luar, tapi juga mulai merayap masuk ke dalam bus. Dari celah jendela dan pintu, uap dingin tampak mengepul pelan, menyebar ke seluruh lorong.
Beberapa penumpang mulai merapatkan jaket dan selimut tipis yang mereka bawa. Sopir tetap fokus pada jalan yang nyaris tak terlihat. Lampu depan hanya sanggup menembus beberapa meter ke depan. Di dalam, pandangan penumpang mulai terganggu. Kabut tipis di dalam bus membuat bayangan terlihat samar. Beberapa orang duduk kaku, sementara yang lain saling pandang tanpa kata. Tiba-tiba, lampu di dalam bus mati. Gelap. Hanya ada cahaya dari luar yang samar menyinari wajah-wajah tegang. Beberapa penumpang langsung berdiri. Ada yang menjerit kecil. Yayan mendongak, mencari sumber cahaya. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Suasana kembali terang, tapi tidak tenang. Seorang ibu di baris tengah berseru pelan, menunjuk tasnya yang kini berada di lorong. "Tadi ada di pangkuan saya," katanya. "Sekarang pindah ke sana." Tak ada yang menjawab. Tak ada yang merasa melihat tas itu bergerak. Ibu itu mengambil tasnya kembali dengan tangan gemetar. Yayan duduk di baris dekat jendela. Kursi di sebelahnya kosong sejak awal. Tapi kali ini ia merasa ada yang berbeda. Sesuatu terasa berat di sisi kirinya. Seperti ada beban di kursi samping. Seperti ada yang duduk, meski tidak terlihat. Ia tidak berani menoleh. Tidak juga bicara. Tangannya mengepal di atas lutut. Beberapa kursi di depan mulai terdengar suara orang berdoa lagi. Pelan, tapi jelas. Bu Rusmi masih memegang tasbih. Bibirnya terus bergerak. Ia tidak menoleh kemana-mana, hanya menunduk dalam diam. Sopir sesekali melirik ke spion dalam. Ia tidak bicara, hanya memegang setir erat-erat, menatap lurus ke depan. Kabut belum juga berkurang. Hawa dingin makin terasa menusuk. Meski semua jendela tertutup rapat, bus terus melaju perlahan, menyusuri jalan sempit yang tidak terlihat ujungnya. Yayan tetap diam. Di sampingnya, kursi kosong itu tetap terasa berat. Sekitar pukul 3 dini hari, kabut mulai menipis. Jendela depan bus yang sejak tadi tertutup putih perlahan memperlihatkan jalan kembali. Wiper terus bergerak, membersihkan embun yang masih menempel. Sopir mempercepat laju sedikit. Ia masih diam, tapi ekspresinya lebih tenang. Di sisi kiri dan kanan jalan mulai terlihat siluet bangunan. Lampu-lampu rumah penduduk terlihat dari kejauhan, redup tapi cukup membuat lega. Penumpang mulai bergerak pelan. Ada yang menegakkan badan, ada juga yang meregangkan kaki. Tapi belum ada yang bicara keras. Suasana masih sunyi. Yayan menoleh ke belakang. Ia memastikan kursi kosong di sebelahnya memang sudah kosong benar. Tidak ada rasa berat lagi. Tapi dia belum sepenuhnya tenang. Tangannya masih gemetar kecil. Bu Rusmi akhirnya bersandar. Lelah. Tasbih masih tergenggam di tangan. Tapi matanya mulai terpejam. Di kursi seberang, sepasang mahasiswa saling berbisik. Membahas kejadian yang baru saja mereka alami. Tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Pak Naim duduk di barisan belakang, dekat jendela. Ia membuka tirai kecil yang tadi ditutup rapat. Pandangannya tertuju keluar. Jalan berkelok masih terbentang, tapi lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Lalu ia melihat sesuatu. Tepat di tengah jalan, sedikit di belakang bus, ada bayangan putih berdiri diam. Sosoknya tidak besar, tapi tegak menghadap ke arah bus yang menjauh. Tidak bergerak, tidak mengejar, hanya berdiri. Pak Naim membeku. Ia tidak bersuara. Ia hanya menatap sosok itu perlahan memudar, tertelan kabut yang tersisa. Masih ada, gumamnya pelan, lebih ke diri sendiri. Ia kembali duduk tegak, membetulkan posisi jaketnya, lalu menutup kembali tirai jendela. Ia tidak ingin melihat ke belakang lagi. Bus terus melaju. Kabut benar-benar mulai hilang. Lampu jalan muncul satu persatu, menyambut mereka keluar dari kawasan Bukit Barisan. Tapi bayangan itu masih tertinggal di pikiran sebagian penumpang. Langit mulai terang saat bus memasuki wilayah Jambi. Jalanan kota mulai terlihat ramai.
Lalu lintas pagi mulai bergerak perlahan, memberi tanda bahwa mereka telah keluar dari kawasan sepi yang tadi malam begitu panjang dan mencekam. Bus ekonomi itu akhirnya berhenti di Terminal Alam Barajo. Beberapa penumpang langsung berdiri, mengangkat barang mereka dengan tubuh yang masih terasa lemas. Ada yang menguap, ada yang hanya diam sambil memandang keluar jendela. Bu Rusmi duduk sebentar, memijat pelipisnya. Ia tidak bicara, hanya menunduk. Setelah beberapa saat, ia baru berdiri dan mengambil tasnya. Di dekat pintu, Pak Naim turun lebih dulu, mengangguk kecil pada kernet. Yayan masih di dalam. Ia baru berdiri setelah hampir semua penumpang turun. Ransel kecilnya disampirkan ke punggung. Langkahnya pelan, tapi ia tersenyum kecil melihat matahari muncul dari balik gedung. Di luar bus, Kernet berjalan untuk mengecek barang yang diletakkan di bagasi. Saat melintas di bagian belakang, ia terdiam. Matanya tertuju pada kaca luar di belakang bus. Ada goresan-goresan samar, banyak, tipis seperti bekas jari. Bentuknya menyerupai tapak tangan, seolah-olah ada seseorang yang berdiri menempelkan tangan dari luar, dan tidak hanya satu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangi sebentar, lalu membalik badan, memanggil tukang bagasi. Yayan turun paling akhir. Begitu menginjak aspal terminal, ia menarik napas panjang. Tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, ia sempat menoleh ke arah jalan raya di belakang terminal. Kabut masih ada, menggantung jauh di ujung jalan yang mengarah kembali ke Bukit Barisan. Tidak tebal, tapi cukup jelas untuk terlihat, seperti menunggu atau belum benar-benar pergi. Yayan memandangi sebentar, lalu memalingkan wajah. Ia berjalan menuju pintu keluar terminal, bergabung dengan keramaian kota yang mulai hidup. Perjalanan selesai, tapi kenangan tentang kabut itu dan apa yang dibawanya tidak akan mudah dilupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.